alhamdulillahnya dari kerjasama dari pihak Telkom University, dari Fakultas Industri Kreatif, Kria Tekstil dan Fashion Telkom University, dan bekerja sama dengan Bikin Lingkaran. Nah, hari ini tuh kita akan produktif bareng-bareng nih ya, sampai nanti selesai gitu. Dan kita akan praktek bareng membuat apa ya? Nanti akan dijelaskan ya oleh teman-teman dari Telkom University. Kenalkan, nama saya Konita Dina Hanifah. Saya sebagai ketuanya gitu ya dari tim Bikin Lingkaran. Nanti kita akan belajar bagaimana menghias tas belanja gitu ya, buat kita nanti belanja gitu. Sebelum acara ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dari ketua acara hari ini ya, kepada Ibu Widya, saya persilahkan. Oke, makasih Teh Konit. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat hari ini semuanya. Oke, hari ini kita akan workshop Create Your Own Shopping Bag, dan nanti kita akan belajar juga gimana sih DIY block printing itu. Ini adalah pengabdian masyarakat dari kami, dosen-dosen program studi Kria Tekstil dan Fashion Telkom University. Nah, di sini judul kita sebenarnya kalau secara garis besar itu adalah pembekalan keterampilan dan wawasan Kria Tekstil sebagai strategi untuk mendukung pengembangan program tanggap isu sosial komunitas Bikin Lingkaran. Nah, hari ini saya dibantu, kita semua satu tim ya untuk membuat acara ini. Ada saya sendiri, Widya, sebagai ketua pengabdian masyarakat kali ini. Ada Ibu Morinta dan Pak Fajar juga, dosen Kria Tekstil dan Fashion. Lalu ada mahasiswa dari program studi kita, ada Hansa dan Sofi juga. Nanti Hansa dan Sofi akan menjadi tutor saat praktek, dan kami bertiga dari tim dosen akan sharing dulu beberapa materi ya sebelum kita lanjut ke prakteknya. Kenapa kita pengen ngadain kelas ini? Karena kayaknya pertama selama setahun pandemi, saya yakin teman-teman banyaknya school from home juga work from home ya gitu. Nah, jadi pertama-tama kayaknya minimal banget kita ketemu sama teman-teman gitu. Kalau ada ketemu sama orang lain, kalau ada acara semacam gini tuh sebenarnya seneng banget ya, sedikit banyak mengobati kerinduan kita pengen ngumpul tuh gimana sih ya. Tapi mungkin saat ini memang seperti ini caranya gitu. Lalu yang kedua, kita sempat mikir sih apa ya kira-kira topik yang tepat nih buat kelas hari ini gitu. Nah, kita ngelihat gimana sih pola kita selama pandemi itu banyak berubah gitu. Salah satunya adalah karena semua serba dilakukan di rumah, satu hal yang paling sering yang kentara banget tuh ternyata kita banyak banget ya belanja apa-apa dari rumah gitu. Ya belanja, ya delivery makanan, tapi paling sering mungkin terutama belanja gitu, karena kebutuhan mingguan tuh pasti ada lah ya gitu. Nah, kita pengen, dan saya yakin juga sih sebenarnya reusable shopping bag ini bukan hal yang baru ya gitu. Udah dari beberapa tahun terakhir digencarkan, dan di Bandung juga sebenarnya udah ada beberapa perdanya ya supaya ganti dari kantong plastik sekali pakai ke reusable shopping bag. Tapi ya itu dia gitu. Kadang saya juga kadang pakai, kadang enggak gitu ya. Kita sering lupa gitu. Nah, harapannya semoga kalau teman-teman sekarang bikin reusable shopping bag-nya sendiri, teman-teman punya sense of belonging yang lebih besar sama si reusable shopping bag ini gitu. Karena kalau kita bisa cuma dapat dikasih doang, ya udah deh gitu. Tapi kalau misalnya bikin sendiri, ngehias sendiri sesuai yang kita mau, kita punya kita lebih dekat sama si shopping bag-nya, dan kita juga bisa lebih menjaga dan sering memakai si shopping bag itu. Itu aja. Terima kasih buat Bikin Lingkaran sudah membantu kita juga ya. Silakan Teh Konit, mangga. Baik. Tanpa menunggu lama nih, kita langsung aja ke acara selanjutnya ya. Kita akan mendengarkan dan juga ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Fajar. Saya persilahkan kepada Pak Fajar ya Pak. Nama saya Fajar Ciptandi. Jadi saya ini salah satu
anggota di tim pengabdian masyarakatnya Ibu Widya dari Telkom University juga. Nah, di sesi yang pertama ini yang akan memberikan paparan materi adalah saya. Jadi kebenaran kan kita akan membuat sebuah reusable bag gitu ya, yang kemudian nanti akan dihiaskan ya dengan menggunakan teknik block printing. Nah, karena menghias itu kita perlu sedikit berpikir tentang estetik gitu ya, sesuatu yang indah, yang menarik, yang bagus secara visual. Nah, jadi kayaknya kita berpikir perlu deh gitu teman-teman nanti sebelum akhirnya memulai untuk membuat reusable bag-nya sendiri dengan teknik block printing tadi, punyalah sedikit referensi tentang gimana sih gitu ya menyusun gambar, menyusun komposisi warna gitu ya, terus juga naruh motif dan lain sebagainya gitu ya, sehingga nanti hasilnya juga bisa menarik gitu secara visual kan. Jadi kalau dipakai karena atasnya secara visual menarik pasti jadi lebih percaya diri. Sebenarnya gambar yang dibilang bagus tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Kadang-kadang kita kalau mau misalkan diminta ngegambar atau menghias sesuatu, belum kita mulai menggambar tuh kepala kita udah kayak pusing duluan. Yang paling mendasar kalau kita bicara tentang gambar sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah titik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat gambar yang kompleks banget, yang rumit banget gitu ya, sebetulnya unsur-unsur yang paling mendasar dari gambar-gambar itu semua itu adalah titik. Ruang terbentuk karena efek dari permainan bentuk garis gitu. Kalau garisnya di sini zigzag dan lain sebagainya, mungkin efeknya juga akan berbeda. Setelah punya unsur-unsur itu, biasanya kita suka mikir gimana ya nyusunnya di atas kain gitu supaya kelihatannya enak gitu secara visual. Kadang-kadang kan bentuk bunganya udah cantik gitu secara bunga, tapi kita bingung naruhnya gimana ya, di tengah, di atas, di mana nih gitu. Nah, ini kita bicara soal prinsip. Nah, prinsip-prinsip ini tuh biar pada saat naruh si unsur-unsur tadi kelihatannya tuh menarik gitu di dalam motif. Buat teman-teman yang nanti pada mau membuat komposisi gitu ya di situ dengan teknik block printing, bahwa yang namanya unsur dan prinsip estetik itu untuk menciptakan sebuah keindahan gambar itu nggak pernah absolut ya. Maksudnya gini, oh berarti saya harus pakai semua unsur dan prinsip rupa? Tidak. Hanya satu unsur dan satu prinsip saja? Boleh. Mau pakai semuanya? Tentu saja lebih boleh gitu ya. Jadi sebenarnya yang tadi saya tampilin itu adalah pilihan. Nah, sekarang selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Morin nih untuk ngobrol-ngobrol tentang pengembangan motif. Saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Teh Konit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Morin Tarsandini. Biasanya sih kalau mahasiswa manggilnya Bu Morin. Mungkin langsung aja ya. Saya akan, ini best practice aja sih. Coba next boleh Kak Sofi. Ini ada Kak Sofi yang bantu saya. Ini back lagi best practice. Bagaimana sih cara mengkomposisikan motif modul? Kenapa sih harus ada motif? Biasanya saya tarik itu dulu kali ya. Why? Kenapa harus ada motif? Saya sih simpulkan 3 hal aja deh. Pertama, biasanya motif itu sebagai hiasan, sehingga ada ciri khas, dan ciri khas tersebut bisa membuat daya tarik, ya nggak sih? Tas tanpa motif ya udah gitu aja, tidak bisa membedakan dengan yang lainnya. Atau baju tanpa motif ya berarti dia akan terlihat seragam, tapi ketika dia ada motif, dia ada satu hiasannya, ada satu hal yang lebih, punya ciri khasnya, dan tentu saja daya tarik. Nah, sekarang kita mau bikin tas yang kita punya yang sudah dikirimkan ke teman-teman semua ini, ke bunda-bunda dan teman-teman semua di sini, supaya punya daya tariknya dan punya ciri khasnya. Nah, selain motif, kita harus ketahui juga tentang pola, adalah perulangan dari susunan motifnya. Jadi kita akan bikin motif dan juga akan bikin susunan motifnya. Jadi sebuah pola. Makanya kenapa jadi bagus tuh karena ada polanya ya, ada perulangannya. Okay, have fun patterning, express yourself, go crazy with pattern. Oke, selanjutnya ada ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Widya. Ya, saya persilahkan kepada Bu Widya. Ya, makasih Teh Konit. Insya Allah saya jadi materi penutup ya. Tadi kalau misalnya teman-teman udah dapat 2 materi pembuka, itu sebenarnya yang bakal dapat jadi dasar utamanya dulu sebelum kita masuk ke tentang si block printingnya. Lesson yang pertama atau lesson kita yang terakhir ini sebenarnya itu adalah ini block printing. Jadi ini di sini ada ilustrasi nih. Kira-kira block printing yang dimaksud itu seperti apa? Ini kalau ini sederhananya kalau saya perhatiin teman-teman punya kertas toilet paper tuh. Nah, itu tisu toilet itu tengahnya bisa pakai banget, bisa dipakai ini. Ini kayak contoh gambar ini gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh
ada nggak ya yang udah pernah tahu block printing itu apa? Atau ada yang udah pernah dengar belum sih? Enggak, Kak, aku baru pertama kali dengar. Oh gitu, oke. Jadi kalau printing itu sebenarnya sederhananya bikin motif atau nempelin corak di atas permukaan kain menggunakan peralatan cetak dan tintanya. Terus metodenya bertujuan untuk memberikan efek dekoratif gitu. Nah bedanya apa? Sebenarnya block printing itu versi manualnya gitu. Jadi apa ya? Teman-teman bisa menggunakan cetakan, syaratnya harus ada cetakannya dulu ya. Cetakannya mau bikin motif sendiri, kita bikin sendiri cetakannya boleh, atau menggunakan barang apapun yang bisa kita jadikan cetakan. Terus cetakan itu bisa bahannya dari kayu, dari tembaga, dari karet, dan lain sebagainya. Cukup banyak lah ya. Terus di intinya kita kasih tinta di bagian atasnya, terus kita tinggal tempelkan di atas permukaan kainnya. Yang akan kita gunakan sekarang, kita nggak akan bikin cetakannya, tapi kita akan menemukan benda-benda di sekitar kalian yang dapat digunakan sebagai cetakan block printing. Jangan takut salah, karena memang sebenarnya ini saya yakin ini juga banyak kok yang pertama kali mencoba ya, jadi jangan berharap langsung harus sempurna banget, nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya untuk block printing yang udah pro banget, kecuali mungkin kalau block printingnya kayak batik ya, itu udah biasanya memang sempurna kalau dari bentuknya, tapi kalaupun enggak juga seperti teman-teman lihat di gambar di sini, dia tuh emang nggak akan memberikan hasil yang sangat sempurna gitu. Kadang perbedaan warnanya, perbedaan bentuknya, tapi justru dari situlah yang memang menjadi kelebihan dari si block printing ini gitu ya. Seperti saya bilang, sempurna hanya milik Allah gitu ya. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan baik dari materi saya, materinya Bu Morin, atau ya nanti juga dari Kak Kansa dan Kak Sofi kalau udah puterin video, boleh ya, jangan ragu untuk bertanya. Gitu. Itu aja. Terima kasih Kak Konit. Saya persilakan lagi Kak Konit ya. Setelah ini ada pemutaran video ya, Bu? Kita nonton dulu ya sambil kita habis ini kita mau siap-siap. Material pertama ada tepung, kedua ada akriloid, yang ketiga ada gelas, dapat dibutuhkan ini ya. Juga ada garpu. Yang terakhir itu bisa bebas ya, kalian bisa milih apa aja yang kalian mau kreatif. Kalau aku pilih es krim. Ini ada kantong kresek cari yang gede ya, biar bisa masuk ke tote bagnya. Ini buat alat yang nggak perlu yang kayak gini, yang ada aja, oke? Nah yang ketiga lakban, biar nanti bentuknya nggak goyang-goyang. Langsung aja, mari kita coba. Yang pertama kita masukin kreseknya ke tote bag, biar nanti catnya nggak luber ke belakang. Terus kita lakbanin ya, biar nanti nggak goyang-goyang hasilnya. Nah, ini kita lagi lakbanin, ya semangat. Lalu kita tuangin catnya ya, nggak ada takarannya kok. Yang penting cukup buat stem aja. Time to stem. Nah sekarang kita tuh tinggal nempelin stem ke catnya secara merata, lalu ditempelin ke kainnya. Itu stem pertama. Nah, stem kedua ya, gelas biar rata tuh pakai kuat ya. Dan tempel kain dan tada. Ya, ini juga sama ya. Kalian harus rata ke semua bagian biar semuanya kena cat. Jadi deh, langsung aja dikreasikan gimana motifnya, gimana bentuknya, patternnya sesuai kreasi masing-masing ya, sekreatif mungkin, oke? Dan jadi deh, wow, bagus ya hasilnya. Mana nih karya kalian? Yes guys, ada do and don't yang harus diperhatikan nih, simak ya. Yang pertama kita harus pilih kain yang bagus nih, yang keras dan kuat biar nggak tembus-tembus dan nggak luber tintanya. Ini yang harus diperhatiin guys. Kita harus cari stem yang permukaannya rata. Kalau nggak rata, hasilnya kayak gitu, nggak bagus ya. Nih yang ketiga, cari stem yang bahannya bagus ya, biar jangka waktu pakainya bisa panjang. Tinta juga penting nih, nggak boleh dicampur air ya, biar hasilnya juga merata. Yang terakhir kita harus pakai lakban ya, biar nanti pas stem nggak goyang-goyang. Yeay. So guys, waktu
waktunya April. Yuk perhatiin yuk cekidot. Yang pertama, teknik penempelan tadi itu ada 2, tempel yaitu ditekan dan gestur yaitu ditarik. Yang kedua adalah pemilihan motif yang baik untuk blok ini, sebaiknya repetisi atau pengulangan. Yang penting adalah have fun, enjoy the process dan good luck. Baik, itu tadi ya sekilas video tentang praktek yang akan kita lakukan hari ini. Sekarang ada sedikit ice breaking sih, tapi ini pengantar buat kita bekerja ya. 10, silakan panitia tolong dilihat siapa yang paling pertama ya. 10, 9, 8, siapa yang udah nunjukin barang-barangnya? 7, kayak ya udah tuh. 7, 6, Diana tuh karakternya tuh. Udah 4. Tolong panitia ditentukan ya. 3, asik, Kanaufal udah 2, 1, stop. Oke, yeay. Karena udah pada ready, kita langsung cobain aja mungkin ya teman-teman ya. Oke, silakan Kak Hansa dan Kak Sofi dipersilakan. Oke, hai semuanya. Masih semangat ya. Bajunya Dong gulung kayak dulu lagunya. guys, biar gak kena cat. Oh iya. Tapi tangannya pasti kotor, jadi Ya, tangan udah pasti dinikmatin aja. Udah pada siap ya tadi ya? Oke, pada siap ya. Pertama, kainnya harus dilakban dulu tuh pinggir-pinggirnya supaya nggak goyang. Oke, terus dimasukin plastiknya ke dalam tote bag-nya supaya nggak nembus ke bagian belakang tote bag-nya. Oh ya, Kak Naufal. Wah, Oke, Kak tuh Naufal bagus banget udah diliatin. kayak vlogger gitu kan. Iya. Ya. Mantep. Yang belum on cam dong. Biar kita bisa lihat nih kakak-kakaknya. Lagi pada ngelakbanin deh kan sekarang. Iya. Kita lihat yuk punya Kak Naufal nih. Saya izin ini ya. Nah, ini punya Kak Naufal nih udah ready. Colokannya. Tuh, waduh mantep colokannya. Colokan bekas gak ada kabelnya, Bu. Ini beneran pakai Waduh colokan mantep ya. Kak Naufal. Tuh udah Beneran ready pakai tuh. colokan deh, hebat. Udah pada siap ya ini ya? Boleh ditunjukin nggak nih yang udah siap, udah dilakban, ditunjukin kainnya kalau misalnya udah dilakban, dieratin. Nah, Lanjut, kan ini Kak. stemnya udah pada disiapin nih, stem-stemnya. Mungkin kalian bisa milih warna dulu nih, kira-kira warna apa yang mau di-stemin. Jadi kalian taruh di catnya masing-masing gitu. Di alas catnya gitu. Wih, Tereni sudah cap pertama. Sepertinya Wah, bentuknya akan Boleh. Kalau udah mau langsung di-cat, boleh kali ya Bu ya? Boleh. Ya. Boleh lihat fotonya biar kita mau on cam dulu nih. Kak Sofi bisa screen capturein kita. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima Karyanya kasih. bagus-bagus. semuanya. Wah, nggak nyangka ya dalam waktu sesingkat itu kalian udah pada beres hampir 80%. Kalah saya, Bu. Karena sudah selesai ya, kita tutup saja acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih untuk bikin lingkaran.